Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 3.1.A8. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh saya sendiri, yaitu Iman Nurjuman SPD, CGP Angkatan 1, SDN 2 Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Dalam filosofi Partap Triloka Ki Hajar Dewantara dan pengambilan keputusan ini kita kenal ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Di mana dalam ing ngarso sung tulodo bahwa seorang guru atau pendidik harus menjadi panutan atau memberikan contoh. Di dalam ing madya mangun karsa yaitu di tengah membangun atau memberikan semangat, kemauan ataupun niat. Dan di dalam tuturi handayani kita yaitu sebagai guru di belakang atau dari belakang memberikan semangat atau dorongan, yang dimana akan lahirlah profil pelajar Pancasila. Nah, pengaruh nilai-nilai dan prinsip pengambilan keputusan yaitu jika seseorang ataupun jika seorang guru sudah kehilangan idealismenya dan mengutamakan kepentingan pribadinya, atau seorang guru sudah tidak lagi menerapkan nilai kejujuran dalam peran kesehariannya, maka dalam pengambilan keputusan bukan tidak mungkin sebagai pemimpin pembelajaran guru lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Namun, jika seorang guru masih memegang teguh nilai kejujuran dan mempunyai keyakinan kepada agama yang dianutnya, maka semua keputusan yang diambil akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Nah, maka ketika pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, guru tetap berpegang teguh pada keyakinan karena dia tahu semua keputusan itu akan dipertanggungjawabkan pada akhir zaman. Di mana sesi pendampingan dengan pendamping itu tentang teknik coaching dalam pengambilan keputusan. Pendamping atau pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sangat membantu sekali terhadap CGP dalam menerapkan teknik coaching kepada coachee dalam pemimpin pembelajaran pada proses pengambilan keputusan. Nah, pada sesi coaching, guru sebagai coachee dapat mengeksplor berbagai solusi optimal serta dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri. Tentunya hal ini akan berimbas dan menghasilkan guru yang berpihak pada murid, tetap mengoptimalkan potensi yang ada pada peserta didik. Pembahasan studi kasus tentang moral atau etika. Nah, sebelum mengetahui tentang paradigma dilema, kita dalam prinsip resolusi dan 9 langkah dalam mengambil keputusan, pembahasan kasus ini lebih ditekankan pada nilai-nilai yang dianut oleh pendidik dengan ketimbang lingkungan yang ada. Selain dari itu, pembahasan hanya berdasarkan pada intuisi dan keyakinan yang dianut oleh pendidik. Pengambilan keputusan yang tepat itu melihat dari satu paradigma dilema etika, yang dimana yaitu individu lawan masyarakat, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian yang keduanya, pengambilan keputusan yang tepat itu dilihat dari prinsip resolusi. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir, kemudian yang keduanya itu berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiganya adalah berpikir berbasis rasa peduli. Nah, selanjutnya yaitu pengambilan keputusan yang tepat itu melihat dari apa? Yaitu melihat dari 9 langkah pengambilan keputusan, yang dimana 9 langkah ini apabila kita terapkan, yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan di dalam kasus tersebut. Kemudian yang kedua,
kita menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, dalam dilema etika tersebut. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data, fakta-fakta yang relevan. Kemudian yang keempat, kita akan pengujian benar atau salah, yang dimana dalam pengujian benar atau salah ini kita gunakan yang uji legal, kemudian uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau uji idola. Dan yang kelima yaitu 9 langkah yang kelima dalam 9 langkah-langkah ini pengambilan keputusan yaitu pengujian paradigma benar lawan benar, dan yang keenamnya melakukan prinsip resolusi, dan langkah yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema, dan langkah ke-8 yaitu membuat keputusan. Dan yang terakhir, langkah terakhir yaitu kita akan lihat lagi keputusannya dan merefleksikannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesulitan pengambilan keputusan dalam dilema etika, dan di mana kesulitan ini yaitu yang pertama adalah dalam nilai dan budaya masyarakat di lingkungan, kemudian paradigma berpikir serta memilih, kemudian skala prioritas, karena dalam dilema etika itu adalah semuanya benar. Dalam pengambilan keputusan yang tepat, maka akan lahirlah seperti gambar ini, yaitu dalam lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman, berimbas pada murid merdeka belajar, di mana ketika siswa dapat memilih dan memilah hal yang baik, tentunya dalam minat dan bakat pada diri individu, sehingga akan menghasilkan keputusan yang tepat. Nah, keputusan yang diambil oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran itu tentu akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan siswa ataupun siswi. Guru itu sebagai pemimpin pembelajaran, di mana di kelas guru mengajarkan siswa berhitung itu memang sangat hebat, tapi saat guru mengajarkan siswa untuk mengerti apa yang berharga dan utama adalah yang terbaik. Guru mengajarkan berhitung memang memerlukan proses dan waktu, tapi mengajarkan mengerti yang utama dan berharga memerlukan ketauladanan. Guru sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya proses dan pembiasaan yang lama kemudian akan menjadikan budaya. Kesimpulannya, guru sebagai pengambilan keputusan memiliki peran sentral dalam mengajar dan mendidik anak didiknya, terutama pada budi pekertinya, budaya positif yang tumbuh di sekolah, dan kompetensi sosial emosional yang matang, terutama akan mendukung guru dalam mengambil keputusan di sekolah. Ditambah dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, membuat guru bisa mengoptimalkan kemampuan murid itu melalui proses coaching yang tepat. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam guru hebat se-Indonesia, salam sehat selalu buat seluruh CGP, salam merdeka belajar.